Selamat siang, Saiful Anwar Chan. Biasanya kalau berjanggut-janggut begini, biasanya ya Bang Saiful Anwar Chan, apakah Anda seorang Muslim ini? Muslim Bang, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Oke, gimana nih Bang? Anda ingin diskusi tentang apa ini? Silakan Bang. Oh, boleh nanya-nanya nih Bang Edis? Boleh, tapi jangan sembunyi-sembunyi. Agak sedikit naik begitu biar jajar kita. Saya lagi di pasar Bang. Nah, lagi di pasar. Seperti itu. Nah, saja ya, sip. Iya. Ya, gimana Bang Anwar? Siap. Saiful Anwar. Ya, silakan. Bang Edis kan terkenal nih sekarang. Jadi banyak yang mau ditanyain ya sebenarnya ya kan. Maksudnya terkenal bagaimana nih? Jadi yang pertama ya kan banyak dari di TikTok udah terkenal kan. Nah, jadi mau ditanya beberapa hal lah ya sama Bang Edis. Oh, boleh. Yang Silakan. pertama Bang Edis ini. Silakan. Ya. Yang pertama Bang Edis ini agamanya apa ya? Kristen atau Muslim atau apa? Saya Kristen Bang. Kristen ya. Ya. Kan Kristen ada, kalau di Medan ini Bang, saya kan di Medan tinggal. Jadi kalau di Medan ini kan banyak, ada yang HKBP, ada yang Katolik, ada yang Advent, kemudian banyak itu. Abang yang mana ya Bang? Kalau saya sih cenderung non denominasi. Maksudnya arahnya ke apa itu Bang? Ke HKBP atau kemana? Enggak, saya denominasi. Jadi kekristenan itu Bang ya, itu tidak bicara denominasi, tapi kekristenan itu berbicara bagaimana seseorang itu hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, begitu Bang. Jadi mau dia apa kek, mau dia KDP kah, mau dia Katolik kah, mau dia apa, kalau dia hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus, maka itulah yang disebut dengan Kristen gitu. Apa karena kata Yesus bagaimana? Kata Yesus itu, barang siapa yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya, seperti itu. Jadi bukan soal denominasinya, begitu Bang. Oh iya. Jadi kalau untuk saksi Yehova itu Bang, itu termasuk Kristen yang gimana ya Bang? Saya belum pernah ngobrol dengan orang saksi Yehova, jadi saya nggak bisa komentar. Oh begitu. Jadi abang pahamnya Tritunggal atau mau apa atau gimana? Iya, jadi kalau paham itu Bang ya, kalau menurut saya itu tidak penting Bang. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus. Contoh nih Bang, contoh. Kalau Anda paham Tritunggal, lalu apakah Anda masuk surga? Enggak begitu Bang. Tapi saya melihat banyak sekarang ini debat-debat ini itu hanya debat konsep. Iya, karena debat konsep, debat konsep itu kayak lah ya. Iya, kita lebih ke prakteknya Bang ketimbang sekedar konsep begitu. Iya. Kalau misalnya praktek agama yang seperti apa yang Bang Edis jalankan? Ya, kita berusaha hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu. Percuma kita ngerti konsep Tritunggal kalau tetap aja kita maling, percuma. Nggak ada dalam Bible itu. Kalau kamu paham Tritunggal, kamu masuk surga, nggak ada. Atau kalau kamu paham bagaimana kedudukan Yesus, kedudukan Bapa, kedudukan Roh Kudus, maka kamu akan diselamatkan, nggak gitu. Tapi berbicara bagaimana kita hidup dalam ketaatan dan kepatuhan akan firman Tuhan, seperti itu Bang. Oh iya. Tapi kalau katanya Bang, yang saya dengar-dengar nih, kita kan percaya gitu. Kalau sudah cukup percaya berarti dijamin masuk surga. Itu gimana Bang? Memang betul seperti itu? Contoh nih Bang, saya kasih contoh Bang. Yesus memerintahkan
ya kan, supaya kamu, ini contoh ya, contoh supaya kamu jangan mencuri. Lalu Anda mengaku percaya kepada Yesus itu, lalu Anda mencuri, berarti itu bisa dibilang percaya atau enggak? Ya saya nggak tahu, hati orang kan kadang-kadang gitu Bang, bilangnya Bukan, yang penting percaya ini kita nggak aja. bicara. Nah ini Bang, maksudnya yang penting percaya aja. Maksudnya percaya gimana? Jadi gini Bang, jadi begini. Itu yang jadi buat bingung ya kan? Gini Bang, banyak orang itu, kamu percaya Yesus, iya, tapi korupsi tiap hari. Nah itu bohong Bang. Itu omong kosong. Oh begitu. Iya, karena kata Yesus sendiri, barang siapa percaya kepadaku, ya kan, ia mendengar perkataanku dan melakukannya, seperti itu Bang. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia melakukan apa yang Yesus perintahkan, seperti itu Bang. Contoh nih, saya kasih contoh Anda. Itu sebenarnya sama dalam konsep agama Anda. Misalnya begini, Al-Quran memerintahkan, misal Al-Quran memerintahkan. Apa diperintahkan Al-Quran? Misalnya Anda disuruh naik haji. Lalu Anda bilang, apakah Anda percaya Al-Quran? Iya. Tapi Anda tidak melaksanakannya. Apakah itu bisa dibilang percaya? Iya, seperti itu. Tapi kalau naik haji Bang, itu kan ada kategori misalnya kan, kalau kita naik haji, kalau misalnya kalau kita dari Indonesia kan cukup jauh tuh Bang ke Mekah ya kan, itu kan perlu biaya yang sangat besar. Itu kan perlu kemampuan baik finansial ataupun tapi jangan suaranya jangan terlalu dekat Bang. Agak jauh begitu. Oh ya, sorry. Nah, gitu biar saya yang kelihatan. Iya. Jadi begini Bang. Jadi begini. Saya itu sebenarnya sudah sangat-sangat mendalami agama Islam. Saya sangat-sangat mendalami atau mempelajari agama Islam, agama Kristen itu sangat-sangat saya perdalam. Jadi ini Bang, ketika saya mendalami kedua agama ini, gitu ya, saya itu ingin memberitahukan kepada Anda, terutama orang-orang Muslim, begitu, bahwasanya sebenarnya apa yang Anda perimani itu, ya, saya berat hati mengatakannya Bang. Sebagai contoh yang sering menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen itu kan misalnya antara Trinitas dan Tauhid, betul? Iya. Lalu orang Islam membangga-banggakan Tauhid, begitu kan? Wah, Tauhid. Tapi sangat memprihatinkan Bang Saiful. Seorang Muhammad pun ini mohon maaf nih, dia tidak ngerti Tauhid. Nah kan? Jadi Bang Edi sendiri ini percaya Tauhid atau enggak, atau gimana kita? Iya, Tauhid itu apa dulu? Karena Muhammad tidak mengerti Tauhid itu apa. Nah kan, kaget kan? Kaget. Saya nggak kaget. Kalau kan saya sudah sering ngikuti Bang Edi, saya nggak kaget lah. Gimana kalau Bang Edi ini orangnya memang seperti itu gitu. Oke, tapi saya tanya dulu Bang Saiful, coba. Bang Saiful. Ya, siap. Ya. Menurut Anda, selama Anda memperdalam agama Islam, apa Tauhid itu Bang? Tauhid ya Bang. Ini sependek pengetahuan saya lah pula ya kan Bang. Kan Abang kalau masalah agama Abang lebih hebat lah daripada saya. Saya ini masih belajar nih ya kan Bang. Jadi kalau Tauhid ini sebenarnya kan berasal dari kata asal muasal katanya itu ahad sih Bang. Ahad itu satu ya kan. Ya, apa Tauhid itu coba? Ya boleh saya jelaskan ya Bang. Silakan. Ya. Jadi kalau ahad itu kan artinya satu, dan artinya Tauhid itu adalah kata untuk menjelaskan bahwasanya pengakuan terhadap Tuhan kita adalah satu, gitu Bang. Mengenal Tuhan kita adalah satu, bukan yang lain, bukan ada dua, bukan ada tiga. Jadi ilmu Tauhid ini artinya ilmu yang memahami tentang konsep ketuhanan, yang bahwasanya Tuhan kita adalah satu. Lalu kalau seperti itu masuk surga?
Iya, masuk surga, Bang. Nah, kalau dalam agama saya masuk surga. Makanya itu. Artinya walaupun Anda mencuri, korupsi, ngadu ayam, tetap masuk surga kan? Yang penting jumlah Tuhan satu kan gitu. Iya, betul, Bang. Nah, itulah indahnya agama Islam. Tapi, Bang, ada pertanyaannya, Bang. Nah, itu. Ada komanya, ini. Apa itu? Belum selesai Apa komanya. itu? Kan itu kan hadis, kalau sebuah hadis ya kalau nggak salah, Macet. Waduh, berzina ataukah dia kemudian apakah dia tak masuk surga? Ya, jadi Macetnya gini gimana, Bang? maka tadi macet. Jadi sebenarnya tadi putus-putus. Bang, bentar Bang. Bang. Coba kepala kita biar sama, Bang. Agak turun ke bawah dikit. Jangan di ini, coba agak turun ke bawah dikit. Nah, gitu. Ya, silakan. Turun ya, gitu ya, Bang. Oke, siap. Jadi kan itu yang Abang bahas tentang hadis tadi itu. Hadis tentang mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, lalu hal itu ditanyakan kembali, wa in zana wa in saraq, apakah karena kalau dia berzina dan mencuri juga masuk surga atau tidak? Iya, benar katanya. Nah, itu dia. Bahkan jika seandainya dirimu tidak suka, tapi begini, Bang, masih ada koma, itu kan masih ada koma. Kan semua orang Islam ini yakin bahwasanya ada surga, ada neraka. Neraka itu bukan gini, Bang. Bagi Ini kita serius, Bang, ya. Ya, bentar dulu, Bang. Saya belum selesai. Oh, coba silakan. Saya selesaikan dulu ya, Bang. Silakan. Saya selesaikan dulu ya. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang yang memang bersalah begitu, Bang. Misalnya macam Abang bilang tadi, mencuri itu tetap masuk neraka, tapi di neraka tidaklah kekal selama-lamanya. Tidak kekal selama-lamanya. Bang, jadi gini, Bang, ya. Ya. Jadi begini, Anda setuju nggak kalau Islam itu bukan apa kata Anda, tapi Islam itu adalah apa kata Muhammad, betul nggak? Iya, benar, Bang. Nah, kata Muhammad, asal Anda mengucapkan saja, betul nggak? Betul. Nah, asal Anda mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba bilang. Kayaknya Bang pinter. Artinya walaupun Anda maling pun nggak masalah kan? Makanya saya bilang, Bang, Muhammad sendiri itu tidak mengerti tauhid itu apa. Itu bukan tauhid loh, Bang. Loh, tadi kan saya tanya, apa tauhid? Tauhid itu satu, betul nggak? Nah, kan Abang tadi coba bilang cukup mengakui jumlah Allah satu maka masuk surga, kan gitu kan? Benar. Makanya saya bilang, Bang, makanya keluar dari Islam, Bang. Loh, karena apa? Karena agama Islam itu cuma masalah kayak begitu-gitu doang. Jumlah Tuhan satu masuk surga. Bang Edis. Gimana? Bang Edis. Ya. Kayaknya Bang Edis kan sebenarnya kalau Abang di mana nih posisi, di Indonesia atau di luar negeri nih? Ya, kalau masalah itu saya nggak usah sebut-sebutkan apa. Nanti kalian begini, Bang. Persekusi. Tidak ada arah ke sana. Yang saya tanyakan, kalau Bang Edis sana kan kalau di luar negeri kan akses internet itu sangat kencang, dan pasti Abang lebih tahu lagi itu syarah hadis itu seperti apa, itu hadis itu diterangkan seperti apa. Berarti hadisnya palsu. Bukan palsu. Sarah, Abang tahu sarah? Gini, Bang, kita jangan muter-muter nanti tambah panjang nanti. Gini, Bang, yang ingin saya tanyakan tuh begini, kita ini setiap hari saya lihat, bukan kita ya, saya lihat pendebat-pendebat lain itu debat konsep, tapi nggak pernah debat yang namanya esensinya, nggak ada. Contoh di dalam agama Anda, apa sih yang dibangga-banggakan dalam agama Islam? Pengetahuan apa sih yang dibangga-banggakan dalam agama Islam? Pengetahuan bahwa jumlah Tuhan satu, kan cuma itu kan? Kan cuma itu. Jumlah Tuhan satu, yang penting satu, habis itu masuk surga, kan gitu. Loh, itu kata Muhammad, gimana? Loh, gimana? Coba sekarang saya tanya, apa itu tauhid? Tauhid itu ketuhanan, Bang. Itu masalah jumlah Tuhan satu, betul? Tuhan. Ya, menurut Bang Edis jumlah Tuhan berapa?
Ya Tuhannya siapa dulu? Tuhan abang berapa? Bang, kita ini jangan pakai bahasa Indonesia, Bang. Kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Bible, dalam Quran. Anda setuju? Memang nggak pernah ada. Oh, gak tapi pernah dalam Bible ada tuh kayaknya. Bang, kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Quran, nggak pernah ada dalam Bible. Setuju nggak? Kalau dalam Quran nggak pernah ada, cuman kalau di Bible nggak tahu saya, karena Bible kan di Indonesia juga ada bahasa Indonesianya gitu. Iya kan? Betul kan? Masa abang tidak tahu Bible itu bahasa apa? Aslinya bahasanya apa? Bahasa aslinya bahasa Yunani ya, Biblos ya, bukan? Apakah ada di kata Yunani itu Tuhan? Tidak ada menurut ya, saya. Tidak ada. Kenapa Anda bilang nggak tahu tadi? Iya. Makanya saya bilang tadi, makanya Bang kan paham bahasa Indonesia. Iya, makanya gini Bang. Karena begini, kita ini sering debat kusir karena kita ini sering termakan dengan terjemahan, terutama orang-orang awam. Nah, tadi Anda bilang, emang jumlah Tuhan berapa kan gitu? Waduh, udah macet ya teman-teman. Ya, jumlah Tuhan apa? Iya Bang, makanya ya perbaiki dulu lah Bang macetnya. Masalahnya saya nggak bisa lihat Abang bergerak. Saya masih lihat Abang ini. Iya, masalahnya saya nggak lihat. Abang itu di sini sudah Oh. Iya. Teman-teman, apakah dia di Indonesia bergerak? Ini Bang, kan kecepatan Indonesia ini cuma sedikit. Oke lah, nanti kita lanjutkan kembali ya Bang ya. Saya agak sedikit sakit kepala kalau kita ngobrol seperti ini. Ya teman-teman ya, kita lanjutkan kembali teman-teman. Oke. Kadang banyak orang nggak bisa mensejajarkan badan, jadi saya harus menyesuaikan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Ada kepada yang inbox saya ya, dan saya berjanji akan menaikkan. Tolong ingatkan ya, karena kadang-kadang saya lupa namamu siapa. Karena dia inbox saya minta supaya saya dinaikkan nanti waktu siaran. Nah, ini tidak muncul orangnya, mungkin belum muncul ya. Oke, kita kasih naik. Ada sebentar ya. Koko Walid. Koko Walid. Ya, selamat malam Koko Walid. Malam. Selamat malam. Maksudnya selamat siang. Ya. Ini tadi kamu ngeluh nggak bisa setel shortcut. Abang Kristen atau Muslim ini? Saya nggak beragama. Enggak, tadi kamu ngeluh soal shortcut. Saya membantu setelin. Caranya gimana? Kamu bisa siaran. Caranya gimana? Ya, manual. Harus lihat shortcut, tipe shortcutnya dulu. Shortcutnya Maono. Maono itu gampang. Tinggal kamu kabel live kamu, colokannya apa? Sambungin ke HP kamu. Nggak nyambungnya nggak pakai kabel, tapi pakai Bluetooth. Nggak bisa dong, nggak bisa. Nyambung ke live itu nggak bisa pakai Bluetooth. Nyambung ke live itu harus pakai kabel live yang dari Maono. Di dalam ada. Bukan, ini masalahnya itu bukan nggak bisa nyambungnya Bang. Saya bisa nyambungin lewat Bluetooth itu tetap nyambung. Tetapi yang jadi masalah, kalau saya bicara dari mikrofon, saya ini, itu nggak masuk ke Maononya. Nggak masuk ke Maononya berarti nggak connect. Iya, nggak connect. Mic-nya itu nggak connect. Berarti mic-nya itu bukan untuk handphone, itu mungkin untuk PC. Kan ada dua jenis, ada 3 jenis, ya? Bukan itu. Gini lah. Ini ada Maono, ya. Ini ada Maono nih. Ini ada mic-nya, nih. Iya. Nah, saya itu kalau saya bicara lewat mic, harusnya masuk ke sini. Betul. Nah, itu nggak masuk. Jangan masuk, teman-teman. Nggak masuk, berarti mic kamu itu bukan untuk handphone, paham nggak? Ini nggak ada kaitannya dengan handphone.
Ada. Saya ada Bukan, mic ini nggak ada kaitannya dengan handphone. Jadi hanya Mauno ini saja, saya masukkan mic-nya itu nggak masuk. Berarti colokan kamu. Nah, Colokan itu dia. mic-nya. Nah, itu. Bukan rusak. Ada yang typing rusak lagi. Bukan rusak. Kamu harus pilih itu colokan mic kan ada banyak. Ada yang Sudah saya coba semua nggak bisa. Gini Berarti saja, kamu- abang punya Mauno? saya nggak punya Mauno sih. Mauno. Nah, kalau nggak punya ya sulit. Gini. Gimana bang? Semua basicnya, semua soundcard itu connect-nya ke handphone, oke, untuk live. Nah, mic-nya itu connect-nya antara ke mixer atau ke soundcard langsung. Nah, colokan kamu itu bentuknya kayak apa? Untuk ke mic, untuk ke soundcard, dari mic ke soundcard. Itu Oke mic-nya lah, condenser. mungkin nanti saya ini bang ya, nanti saya Kita ini manual lagi aja ya. deh, jangan naikin ke sini deh, jangan ngobrol di sini deh. Ya, saya turun ya. Oke, kita nanti kasih manual tahu aja lewat inbox ya bang ya. Makasih Ya, bang ya. Koko, makasih bang Koko, makasih. Oke, makasih. Iya teman-teman ya, bukannya gini, teman-teman saya ini bukannya nggak tahu-tahu amat. Saya itu tahu kok teman-teman, tahu. Karena apa? Karena saya pakai soundcard itu bukan sekali dua kali. Saya pernah pakai soundcard. Masalahnya teman-teman, ini memang nggak tahu kenapa. Gitu. Apa dia rusak dari pabriknya atau bagaimana? Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Lihat nih. Ini ada soundcard Mauno nih. Ya, kemudian ada mikrofonnya. Nah, ya. Ini dari mikrofon ini harusnya kalau dinyalain begini. Kalau dinyalain begini. Nah, ini harusnya sudah masuk ke sini. Tapi ini dari sini ke sini tuh nggak mau masuk. Gitu loh. Nggak mau masuk dia. Ini belum ada hubungannya sama handphone, belum ada hubungannya. Harusnya kan udah masuk sendiri. Gitu loh. Nah, itu berarti memang rusak dari pabriknya. Padahal baru disegel tapi rusak dari pabriknya. Oke lah ya. Kita coba naikkan dulu ada Anis Laila. Iya, Anis Laila. Selamat siang, Anis Laila. Selamat siang, Bang Edis. Ya, selamat siang, Anis. Muslimah kah? Bukan, aku Protestan. Mau ngapain naik kemari? Enggak, cuma coba-coba aja tadi. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke. Kita coba kasih naik ada. Padahal tadi itu saya nggak mau bahas itu, tapi kalau mau bahas ini, teman-teman kalau memang nggak pernah pakai Mauno jangan naik dulu. Saya bukan orang nggak ngerti belas begitu, nggak. Saya itu ngerti teman-teman. Tapi kalau Anda pernah punya masalah yang sama, nah silahkan gitu. Oke ya, kita kasih naik Bang Boy. Iya, Bang Boy. Selamat siang, Muslim Ya, Bang. selamat siang Bang. Muslim Bang. Katolik Bang, Katolik. Oke, ada perlu apa Bang naik kemari? Mau ngasih apa aja Bang, sport Bang. Semangat terus ya. Oke, kalau misalnya hanya memberi semangat bisa lewat inbox ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang, saya turunkan ya Oke, Bang Bang. ya. Oke. Makasih. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, begini. Teman-teman kalau kalian tidak pernah ketemu dengan saya secara langsung, mungkin kalian melihat saya ini orangnya kejam atau bagaimana. Gini teman-teman. Kita ini sedang siaran. Nah, bagaimana kalau siaran itu hanya isinya cuman salam-salam? Ini saya lagi siaran nih, terus Anda naik, Bang, saya mau memberikan semangat. Coba kalian pikir dulu coba, apakah acara kita hanya acara begitu?
Ah, gitu ya teman-teman. Tolong, kalau Anda naik itu Anda punya tujuan yang jelas begitu. Karena kita siaran ini bukan untuk saya bang mendukung bang, bukan gitu teman-teman. Acara kita bukan untuk acara begitu. Jadi teman-teman paham ya. Oke ya. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya, sabar teman-teman. Ini terlalu banyak yang naik. Belum udah 62 orang. Oke, kita kasih naik ada Steve. Oke. Oh, jangan diketawain bang begini. Ini teman-teman, saya itu bukan nggak tahu apa-apa masalah begini. Saya tahu kok begitu. Cuman kalau ada orang yang dia aja nggak punya mauno, tapi kok ini ya agak sedikit ya, nekat gitulah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai diskusi kita teman-teman ya. Sekali lagi ya kepada teman-teman Muslim, ayo kita diskusi dengan baik ya. Ini si Juma mana ini si Juma nih? Kalau berani si Juma ayo. Naik ke sini si Juma nih. Oh, saya diblokir ya. Berat. Masa saya diblokir sama Juma? Nekat yang nyata. Dia tadi siaran tuh tempatnya si Fandi. Bila saya mau datang, saya diblokir. Itu congornya Juma itu ya. Saya tantang Edis TV, tapi saya diblokir. Kalian dikerjain orang Islam. Masa nantang-nantangin sayanya diblokir. Aneh Juma itu. Tadi dia siaran tempatnya Fandi, nggak tahu sekarang apakah dia masih siaran tempat Fandi. Giliran saya datang, diblokir. Ngapa kamu pamer-pamer ketek? Mending ketekmu aja. Ketek. Ini Muslim nih pasti nih. Oke, kita turunkan ya. Oke, kita kasih naik ya. Tema kita hari ini teman-teman, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Nah, ya. Karena kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran itu tiba-tiba aja. Dan ingatlah ketika Isa, dan ingatlah ketika Musa, wa itsqala Yahya, wa itsqala Ibrahim. Ini mencurigakan ini. Kenapa Muhammad ini kok agamanya tidak Yahudi, tidak Kristen, tapi dan ingatlah ketika Isa. Ini menjadi pertanyaan besar karena begini. Misalkan Anda main-main ke pedalaman Afrika. Ya, ke pedalaman Afrika. Anda bayangkan di pedalaman Afrika sana ada orang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Hindu, bukan Buddha. Terus Anda bilang begini, ingat ketika Musa dahulu berkata. Pasti orang itu bilang begini, Musa naon? Musa siapa? Siapa itu Musa? Musa itu apa? Oh, pasti begitu. Karena apa? Karena mustahil Anda mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak tahu itu apa. Saya kasih Anda contoh. Oh, coba saya kasih naik Muslim ya. Saya kasih naik Muslim. Nah, dia bingung nggak nih? Kita tes dulu. Kita kasih Sulaiman. Oke. Ya, selamat siang Sulaiman. Saudara Sulaiman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan nyalakan kamera. Om Swastiastu, bukan Om Swastiatu. Gimana ini? Aduh. Ya, Sulaiman, silakan nyalakan kamera Anda. Tidak bisa buka kamera, Bapak. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada Iris. Namamu kok Iris tapi benderamu kok sangat mencurigakan. Iya, Iris. Silakan nyalakan kamera. Iya. Iris. Ini nggak ada ya, Bos ya.
Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman muslim, tolong ya, kalau naik kemari jangan grogi. Kalau Anda mau naik kemari, setidak-tidaknya Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam. Supaya apa? Supaya kalian naik kemari jangan membuat agama Islam itu makin tak berdaya. Ya. Atau kalau Anda tidak punya ilmu, boleh didampingi ustadz. Jangan cuma asal naik-naik saja. Yuk, silakan ya. Yang pernah inbox saya, yang bilang kepada saya, naikkan saya. Coba ingatkan saya, karena saya tidak ingat nama Anda siapa. Anda inbox saya bilang, ayo kita debat offline begitu. Saya undang Anda untuk naik kemari. Seperti itu ya. Oke, ini ada 71 orang mau mengajukan permintaan naik ya. Coba kita kasih naik deh. Tarisha. Ayolah, cobalah muslim kalau naik itu cobalah yang bermutu ya. Jangan marah-marah. Coba Anda jadi manusia dulu lah, nggak usah pikir dulu. Datang ngamirin ketek lah. Iya Tarisha, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya lagi pakai kerudung dulu. Oh ya, silakan Tarisha, silakan. Ya. Tiap hari. Ini harus on cam ya, Kak Edi? Harus, wajib di sini. Kalau tidak on cam saya tidak layani. Iya, sebentar saya pakai kerudung dulu ya karena silakan. saya muslim. Sebentar. Ini udah kena pengaruh penipuan global. Padahal dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Bukan begini, Tarisha. Di dalam Quran itu nggak ada. Tutupilah kepalamu, nggak ada. Bentar. Itu sambil diingatkan dong Kak Edis. Apa itu? Kok yang ada di room ini bicaranya itu kotor. Iya, saya sudah mengingatkan ya, teman-teman, kalau Anda manusia ya, cobalah Anda itu belajar bicara itu pakai tata krama begitu ya. Seperti itu. Ya, silakan Tarisha. Ya. Nyalakan kameramu. Udah malu jadi. Oke lah Tarisha, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Iyalah, yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas, nggak apa-apa. Iya. Gini Tarisha. Nanti kalau aku buka nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Pede. Oke lah Tarisha. Kak Edis aja yang pede terus selama ini, weh. Oke lah. Begini Tarisha, ya. Ya. Anda naik kemari ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisha, apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis itu bukan. Terus tema yang lain, bentar Mbak. Bentar ya teman-teman ya. Karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Nah, aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang, saya akan lepas kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu? Kak Zuma siapa? Oh iya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah Tarisha, coba menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya, kamu sebagai seorang muslimah, kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Gini ya, maaf ya sebelumnya, saya sebenarnya gini, setiap sering mengikuti live-nya Kak Edis ini. Saya tahu banyak muslim yang ikut siaran saya ini. Iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan,
kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru. Kalau saya orang Jawa nih, saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping ini apa ngomongnya jangan kotor. Diperdulikan itu, coba jangan diperdulikan, kita fokus aja ini. Kira-kira apa yang ingin kamu bahas, coba. Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel, Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya. Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, baik. Ya. Jadi begini ya, pertama-tama tidak ada kata harus. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini, kalau kita buka Injil ya, Tarisha ya, di dalam Injil itu Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Gitu. Nah, terus? Tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang. Karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? Nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu, tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, terus ini ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini, saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan, biar saya kasih tahu pertanyaanmu Tan, kenapa harus mati? Edis, saya tuh mu'alaf. Mu'alaf? Iya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya nggak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah. Apa ya, saya hanya bertanya, kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab, tapi saya jelaskan dulu karena ada pengertianmu harus. Enggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu, ya Allah? Tidak masalah itu. Gini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya lagi semangat mau menjelaskan ke gini. Saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orang itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terang ya. Mau belajar? Ya. Mau belajar? Tadi yang dijawab yang tadi aja. Ya, baik. Silahkan. Ini ya, saya jawab ya. Saya jawab nih ya. Kita baca nih ya. Roma pasal yang ke-5, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang.
Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran, yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini, termasuk kita-kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua, ya. Kemudian poin yang kedua, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih saya kasih tahu penebusan tuh kayak begini. Jadi Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh Dia. Di dalam hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Sebentar. Gak ada. Iya, sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Ini belum selesai nih kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitakan kebenaran. Takut. Maksudnya. Takut murtad. Takut. Kenapa tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan tuh kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi Dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan. Sudah. Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kan sudah dijabarkan sama Kak Edis ya bahwa Yesus tuh sebagai penebus dosa dengan segala caranya. Saya maksudnya entah segala caranya tadi, kan tapi masih nggak nyambung kok dengan segala caranya. Ya kan sudah disalib, terus ada darah mengalir itu kan. Gini loh, dengarkan. Makanya, aduh, saya berharap nih ketemu Muslim yang paling tidak bisa berpikir cerdas lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yesus hidup. Sebentar, sedikit aja. Ini yang typing gimana? Ini apakah jangan ngurusin yang typing, nggak bisa. Itu nggak bisa saya kontrol. Kok ngurusin yang typing lagi? Ini bagaimana? Itu nggak bisa dikontrol, biarin aja. Dengar, saya tidak bisa mengkontrol orang yang men-typing ini, yang ketik-ketik ini. Di sini ada 13.300 orang yang nonton. Itu kebut sekali. Yang ikut Kak Edis itu. Ikut-ikut gimana? Iya, kok malah lari ke situ? Ini gimana, mau diskusi nggak?
Ya mau, tapi kan setidaknya gini Kak, tolonglah ya, kan ini banyak nih. Saya sudah bilang, tolong yang ketik-ketik di kolom komentar berbahasalah yang santun, baik yang Islam maupun yang Kristen. Saya sudah bilang. Apakah mereka bisa saya kendalikan? Gak bisa. Kalau mereka dengar ya syukur. Itu juga kadang-kadang kasar ngomongnya. Kasarnya bagaimana? Kasar dengan tegas beda loh. Saya nggak kasar, saya nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah. Sering loh, sering bilang-bilang yang. Oke lah Teresa, kita selesai diskusi ya, karena kamu nggak fokus. Oke baik, saya turunkan. Yang malah ngomong di bawah. Orang kita mau serius, kamu malah ngorong ke bawah. Ayo silakan ya. Oke, kita kasih naik ada Sulaiman, tadi dia tukang bohong, jadi nggak bisa saya kasih kesempatan kedua. Kita kasih naik ada, sabar ya. Sebentar. Bang Di. Ya, silakan. Oke, terbentar lagi ya. Kita kasih naik ada Fondaru, oke, Fondaru Hulo 05. Ya, selamat siang Fondaru, silakan nyalakan kamera. Halo Fondaru. Salam. Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang. Ya, ada perlu apa Bang? Saya cuma mau bilang abang tetap semangat. Cuman itu Bang? Kasih. Oke, saya turunkan Bang ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik ada Rohim Khan. Ya, selamat siang Rohim Khan. Nah, karena ada segelemnya. Halo Rohim Khan. Iya, mana datang. Iya. Nah, ini saudaranya Kadir. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Integrity. Oke. Integrity, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Integrity. Halo. Terpental lagi. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda seorang muslim, Anda silakan mengajukan permintaan naik. Tapi kalau Anda bukan muslim, Anda di bawah saja dulu nonton ya. Saya mengundang yang muslim nih ya. Muntaha Sunarto. Aduh, salah kepencet ini. Sebentar, ini saya turunkan dulu. Ada Muntaha ya, sebentar ya. Karena ini ganti-ganti teman-teman ya. Dia gerak-gerak ini. Oke, kita naik ke Muntaha. Oke, Muntaha. Ya, selamat siang. Selamat siang, Syedis. Muntaha Sunarto, Muslim Bang. Ya, selamat siang, Syedis. Iya, selamat siang Bang. Muslim Bang. Syedis baik-baik aja ya? Baik-baik saja. Apakah Anda seorang Muslim? Boleh saya nanya, tapi sedang pelan-pelan itu boleh ya, Syedis? Ya, Anda seorang Muslim kah? Tapi saya ditanya tadi ada orang perempuan. Oke ya, kita kasih naik dulu. Ada, bentar teman-teman, kita banyak yang agak-agak nggak jelas nih ya. Kita kasih naik ada sabar ya, sabar. Kita pilih saja satu orang yang bagus daripada kita naikkan orang-orang yang nggak jelas ya. Saya coba lihat dulu ya, siapa ini orang yang jelas ya.
Sebentar ya teman-teman ya, ini gerak terus layarnya. Oke. Kita kasih naik ada bentar, ini banyak akun-akun yang nggak jelas ya. Sabar. Gerak terus dia teman-teman. Sorry ya teman-teman ya. Ya ini gerak terus. Jadi saya mau pilih orang, dia gerak terus. Turun ke atas, turun ke bawah. Sorry ya. Saya coba naikkan dulu yang saya duga dia akun asli. Sebentar ya. Emil ya, coba kita kasih naik Emil. Oke, terpental. Ada Amir Mahmudin. Oke, kasih naik Amir. Iya, Amir. Oh, terpental lagi. Coba Devia. Oke, Devia. Ya, Devia, terpental lagi. Apa sih? Ini ada apa teman-teman? Ahmad Yusuf. Oke, coba Ahmad Yusuf. Ya, selamat siang Ahmad Yusuf. Loh. Halo bang, halo. Kok jadi Ronaldo? Ini kok jadi Ronaldo, kok jadi tadi Ahmad Yusuf yang saya naikkan kok jadi Ronaldo, ini kenapa sih teman-teman? Ini ada apa ini teman-teman ini? Mana cara nge-refresh ini ya? Oke, saya matikan dulu ini saya sebentar. Oke ya, jadi yang sekarang saya sudah ubah pengaturannya. Sebentar teman-teman ya, ini saya rubah pengaturannya dulu karena ini begitu banyak sekali yang mau naik ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik satu nih. Ada Rafli Hasbalah Nasution. Iya, Bang Rafli. Selamat siang Bang Rafli. Selamat siang Bang. Ya, silakan Bang Rafli. Anda Muslim Bang? Insya Allah Bang. Oke, ya, ayo Bang, silakan Bang. Saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Saya izin matiin kamera aja Bang. Izin matiin kamera aja Bang. Kalau menurut saya agama Nabi Muhammad sebelum ke Gua Hiro ya Bang. Karena pada waktu itu kan Nabi Muhammad belum mendapatkan apa namanya wahyu Bang ya. Jadi agama Nabi Muhammad setahu saya itu agama samawi Bang. Apa itu? Kristen, Yahudi? Enggak Bang, apa namanya? Agama yang apa mengajarkan tentang kebaikan Bang. Jadi memang Islam itu memang apa menurut saya tuh. Oke ya, kita kasih naik ada karena kalau orang hanya ngomong-ngomong doang sih ya sulit ya. Kita kasih naik ada Sofeina. Oke, kita kasih naik Sofeina. Anjung dia. Sofiena Dean, aduh sulit banget. Ya, gini teman-teman ya. Iya, karena udah banyak yang kejang-kejang. Maksud saya begini. Saya ini sebenarnya mengundang ada orang Muslim yang
berilmu gitulah ya. Tapi saya dapati memang itu langka, teman-teman. Karena selama saya membuka siaran seperti ini, saya melihat Muslim itu yang datang ke channel saya itu nggak mengerti ajaran agama Islam. Karena memang ya cuman Islam sejak lahir saja gitu. Ya. Jadi bahkan dia untuk dasar-dasar agama Islam itu dia nggak tahu begitu. Dan itu yang terjadi di negara kita, teman-teman. Ya, jadi beragama itu hanya sekedar ya formalitas lah, biar ada isinya di lubang di kolom KTP itu. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bersabar gitu ketika kita mau cari Muslim yang berkualitas, mengerti tentang agama Islam. Karena di antara 100 itu ya mungkin cuma 1 orang. Ya, jadi harus bersabar, teman-teman ya. Bahkan saya sudah pernah mengatakan begini, jikalau ada ya seorang Muslim yang sanggup menunjukkan bahwa saya mengatakan sebuah fitnah terhadap agama Islam, saya itu mengatakan saya terjun dari Monas. Itu saking saya itu memberikan challenge yang luar biasa gitu kepada kalian yang muslim-muslim. Seperti itu, ya. Nah, kalau memang tema ini terlalu berat, ya boleh kita ganti lah ya. Bang, nampaknya itu temanya terlalu berat, Bang. Nah, nanti kita repot kita. Oke ya, kita akan membahas temanya ini sekarang. Nah ya, tauhid Muhammad hanya di mulut saja. Bang, kok serem banget bang temanya. Oh iya, saya akan buktikan. Rohidis TV enggak salah. Ya, mari ya, tema kita hari ini adalah tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Oke, ya, silakan. Nih, muslim dengar. Ormas Islam, kalau kalian tidak percaya dengan ini, ada 2 opsinya. 1, kamu naik kemari dan bantah ini. Memang saya tahu kamu tidak akan sanggup membantahnya, nggak bisa. Yang bisa kalian lakukan adalah lapor polisi. Iya, karena berargumen tiada mampu dan tiada sanggup, sudah nggak mampu, ya. Tidak akan sanggup kalau berargumen. Jadi caranya bagaimana? Caranya laporkan polisi. Begitu, ya. Silakan, saya berikan kesempatan. Jika Anda Muslim, Anda bisa membantah ini, saya lompat dari Monas. Sekali lagi rekam dan bawa ke Mabes Polri. Nih, tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Ayo, kalau nggak percaya saya buktikan. Saya yang membuktikan bahwa tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Oh, tiap hari debat tauhid versus trinitas. Sedangkan Muhammad aja tauhidnya cuma di mulut doang. Gimana? Ayo, kalau nggak percaya, naik kemari. Ya, kita kasih naiknya, ada Andre. Si Andre datang lagi dia, saudara-saudara. Ya, gimana Andre, kabarnya Andre? Ya, gua cuman baik. Gua cuma ngomong baik-baik aja sama lu ini. Gimana Andre? Ya? Gimana Andre? Ini apa namanya? Ada beberapa yang gue pengen sampaikan. Ini gue bukan mau cari panggung, bukan. Enggak, gue cuma pengen tahu, lu kenapa bikin fitnahan tentang masalah Abdul Somad? Kenapa, bro? Nah, ini salah satu korban. Kenapa? Ya kan, kalau saya kan gue tanya langsung ke lu. Iya, gini Andre. Kenapa? Gini. Apa lu yang bikin atau bukan gitu? Andre, lu baru kenal gua kemarin kah? Atau udah lama atau bagaimana Andre? Adakah karakter saya seperti itu? Iya, udah lama. Iya, adakah karakter saya seperti itu, Andre? Makanya dulu tuh enggak, sekarang lu beda. Kagak ada lagi mana. Gini. Dulu tuh enggak, bro.
Ya. Sampai sekarang juga enggak. Gini, dari dulu tetap sama. Gini, Andre. Pertama-tama memang banyak yang inbox gua. Ngapa lu fitnah Abdul Somad katanya? Ini kenapa kok orang inboxnya sama? Ternyata saya cari tahu. Ternyata ada seseorang Muslim namanya Tasik Ngaji. Dia upload video di YouTube. Saya lihat sudah ditonton 1 juta orang. Hampir 1 juta orang tadi saya lihat. Ya kan? Ternyata dia bikin video YouTube, katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Kapan saya ngupload video Abdul Somad dibaptis? Akunnya kok itu? Akunnya akun lu? Nah, ini dia. Udah janji Andre, dibayar berapa Andre sama dia Andre? Lu tahu gue kan, gue nggak pernah namanya kayak begitu kan, makanya kalau gue kan gini, kalau gue nanya ke orangnya, di mana? Dengar dulu, ada Edis TV, makanya gini, gue harus tanya langsung, kalau gue, ya, walaupun sebenci gue apapun sama lu, sebenci apapun gue sama lu ini, tapi kalau gue, kalau misalkan, oh ini tuduhan atau bukan, paham nggak lu? Ya, tapi kalau memang benar, kenapa? Kalau tidak, ya lu ngomong dong. Oh enggak, bukan gua itu, bukan akun gua, kan begitu. Gini, Andre, coba dicek akunnya itu Edis TV yang mana? Ya, gua nggak tahu, makanya kan gua kan cuma dapat. Ya justru itu gua tanya, makanya sejak kapan gua ngupload begitu? Ya nggak ada saja ini, Andre. Justru yang perlu ditanya itu Tasik Ngaji. Kalau gua ngelihat dari uploadan sebelumnya itu tentang memang untuk unsur untuk menjatuhkan Islam memang. Betul, makanya saya bilang gini, Andre. Gini, pertama, lu kan sudah lama main TikTok, nggak anak kecil lagi kan? Enggak, belum lama. Oke, Andre, kira-kira lu tahu nggak kalau akun-akun itu gampang dipalsuin? Ya, tahu. Kira-kira lu tahu nggak akun Bang Zuma itu ada yang palsu? Ya. Kira-kira lu tahu nggak Edis TV itu banyak sekali yang malsuin? Ya, nggak tahu gue, ya mungkin. Nah, giliran itu mungkin. Andre. Bisa jadi. Ya udah gini aja Andre, gini aja gua tantang. Sekarang, gini sebentar denger. Bikin laporan polisi, gua tunggu. Gimana? Berani nggak? Bikin laporan polisi tentang itu gimana? Gua tahu posisi lu di mana. Oh, sekarang begini. Coba bikin laporan polisi kepada akun Edis TV yang membuat Abdul Somad dibaptis. Nekat yang nyata. Itu kerjaan kalian aja. Lu nggak tahu omongan tidak mampu. Tuhan itu tidak mampu membuktikan, membuat fitnah. Cek aja ada nggak di video gua, ada nggak? Kok aneh-aneh aja? Ini akun gua pakai nih, ini akun gua pakai, betul. Lu cek aja ada nggak videonya di situ? Memang kerjaan orang Islam. Makanya gua tanya sama lu. Lu kan udah gua bilang, masa nggak ngerti jawaban gua? Ya udah, lu kan jawab begitu kan? Ya kan tinggal nanti dibuktikan benar apa enggak? Iya, makanya jejak digital itu ngomong lo gini deh, kalian itu dari dulu ngomong doang, congor gede, tapi laporan kagak ada. Bener ya? Iya. Tapi bener ya? Ini gue nih. Gua tunggu laporan polisinya. Iya. Nekat yang nyata. Gua gak bakal lapor ke polisi. Nah. Gua tahu posisi lu di mana. Terserah lah kalau masalah itu. Yang penting gini, Dre. Makanya kenapa gua naik? Gua cuma mau ngasih tauin lu. Nih. Iya, gua tunggu, Dre. Gua tunggu. Nekat yang nyata. Tuduhan ke lu itu tentang masalah UAS, gua masih belum percaya. Kenapa? Karena memang banyak akun yang dipalsukan. Makanya bikin laporan polisinya biar ketahuan siapa. Kalau gua mau untuk urusan masalah polisi segala macam, bukan masalah UAS. Bukan. Masalah apa? Tapi sebelum ke UAS, nggak lama, gua bakalan nemuin lu. Ya,
Mulai nih. Laskar tukang grebek. Grebek sekarang kalah debat grebek. Saya lain begitu banyak kalah berargumen grebek. Ormas banyaknya dukungan lu, akhirnya lu bisa memframing orang Islam. Gitu. Dre, apa yang gua framing coba? Ya banyak sekali kok. Sebutin. Ini aja nih. Ini aja nih, gimana? Bisa nggak lu buktiin ini? Tauhid bagi Muhammad cuma di mulut doang. Tunggu, gue mau bahas tentang fitilu, ya kan? Ada yang tentang masalah apa namanya firman apa sih bahwa Nabi Muhammad itu menerima firman langsung dari Allah atau bukan? Yang lo bilang begitu. Ada kan? Nggak ada. Kan akun gua kan jelas, Andre. Masa lu nggak bisa lihat video gua? Lu debat sama orang ya, terus lu katakan gini, apakah Nabi Muhammad menerima firman dari Allah langsung? Kan begitu. Ada tuh. Tapi itu nggak pernah gua upload. Mungkin orang lain yang upload itu. Nabi Muhammad itu Allah itu bisa berfirman sama Musa langsung. Kan begitu lu katakan. Pernah nggak? Oh, gini. Oke, ini gue ingat. Tapi itu nggak gue upload. Itu mungkin orang lain yang upload. Gini, Dre. Kalau ada di Quran, Allah pernah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayo, gimana? Tunggu. Tapi jangan ditambah-tambah dulu. Jangan tahu ini framing nih. Ini framing. Gimana? Lu ngomong. Gimana? Silakan. Ya, kalau gua jawab, gua kasih pertanyaan juga ke lu. Oke? Oke enggak? Deal enggak? Deal ya. Oke. Di Quran tidak ada yang namanya Allah langsung ke Nabi Muhammad. Nah, bener kan? Bener, udah bilang bener. Framing, dia sendiri ngakuin gua udah framing gimana sih? Udah. Kosong. Terlalu euforia, memang faktanya begitu. Iya, melalui Jibril, betul. Terus menurut lu kenapa? Apakah Nabi Isa itu menerima langsung dari Allah? Mau gue baca ayatnya di Quran. Allah ngobrol sama Isa. Iya, ngobrol ya. Iya, coba bacain ayatnya. Oke. Coba bacain ayatnya. Oke, gua bacain ya. Allah ngobrol dengan Isa di dalam Quran. Muhammad kagak pernah. Oh, boro-boro Muhammad ngobrol di dalam Quran. Iya, baca dulu. Baik, saya bacakan ya. Bentar. Sabar. Sabar, Andrea. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nih, saya bacain. Enggak, di Bible aja dulu, di Bible dulu. Katanya Isa. Kalau Isa di Quran ya. Jadi Isa sama Yesus beda nih. Loh, tadi kamu nanya Isa. Ya, gua nanya malu dulu Isa. Ya jelas beda lah, gimana? Ya udah, ngapain lu bahas tentang Quran? Loh, Andre, kita kan bahas Lu ngapain bahas tentang Quran? Katanya, ngapain beda-bedain Isa? Gue kayak gini, Andre. Gini, Andre. Tadi kan gue bilang, Andre, yang mana yang sekarang merupakan fitnah? Sama lu, Isa sama Yesus sama nggak? Ya jelas beda lah, Andre. Isa itu beda. Yesus palsu. Oke. Lepas dari Isa. Sekarang mau tanya Yesus. Yesus sendiri bicara langsung nggak sama jelas, Allah? Iya. Nah, coba ayatnya mana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Jelas kalau kita pakai dalil. Iya. Emangnya Muhammad kagak pernah di dalam Quran kagak pernah ngobrol dengan Allah? Kalau samanya bukan Isa itu tidak sama dengan Yesus, jangan sama-samakan. Nah, ya. Saya tunjukkan nih, Saya tunjukkan. Sabar ya, Andrea. Itu menang karena banyak orang-orang yang dukung lu. Nih, saya bukakan ya. Ini di dalam misalnya ya, Yohanes pasal yang ke-12. Nih, Yohanes pasal yang ke-12 28 ya. Nih. Sebentar ya, sabar. Nih.
Oke, saya bacakan dari mulai 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Nah ini, Yesus berkata nih, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nih, kata Yesus lagi, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jelas? Ya. Yohanes 17 ayat 8 coba baca, Bang. Ini kok lari kemana-mana sih Andre, ini udah dikasih tahu. Ini masuk jalan kemana-mana. Yohanes Nggak, sekarang gantian. Sekarang gantian. Pernah nggak Allah berfirman kepada Muhammad? Kenapa kok lu takut banget sih, bro? Ini kok mana lari kemana sih? Lu kebanyakan nanya sama orang Islam. Sekarang gua tanya dulu, itu baca dulu Yohanes 17 ayat 8. Oke, beda pasal ya, nggak apa-apa. Oke, beda pasal. Ini kan masalah Yohanes pasal 17. Yesus berbicara dengan Allah. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang keberapa? Ayat 8. Ayat 8. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kita bacakan ya. Di sini dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Maka mereka tahu benar-benar bahwa engkau datang aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus? Ya, itu apa Yesus menerima firman kan? Jadi Allah itu bicara langsung sama firman kan? Sama Yesus kan? Betul ya? Enggak betul nggak? Ini kamu lompat kemana-mana, Andre. Andre, tadi kan kamu nanya, Andre. Allah bisa bicara sama Yesus langsung nggak? Andre, lu tadi kan ngomong, aduh, Andre, Allah bisa bicara jangan bahas yang lain, jangan bahas ini. Lu tadi nanya. Pertanyaan gua, Allah bisa bicara langsung sama Yesus nggak? Dengar, Andre, lu tadi nanya. Allah bisa bicara langsung sama Yesus nggak? Bisa, tadi kan sudah saya bacakan. Iya, jadi kalau begitu secara otomatis bahwa Yesus bukan Tuhan, betul ya? Andre, kalau kata Tuhan, dengar, Yesus bukan Tuhan, dengar, betul, dengar. Kalau kata Tuhan, betul tidak? Kalau saya begitu, Yesus bukan Tuhan, betul tidak? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan ke Bapa enggak? Loh, Yesus Tuhan sebagai Sang Pencipta bukan? Iya. Selesai. Ya selesai. Udah. Apanya? Ya udah, aku cuma minta pernyataan lu bahwa Yesus bukan Tuhan. Kok lari kemana-mana? Yang ditanya dari tadi, apakah sekarang ini lu ngomong terus ketakutan? Lu nggak perlu bahas tentang Isa. Ketakutan sih. Ada nyambung. Tapi pada saat bahas tentang Yesus, bahwa lu sendiri kenapa lu ketakutan kalau dibahas Muhammad? Enggak. Karena buat Oke, sekarang gua tanya, Allah pernah nggak berfirman kepada Muhammad? Nyambung tentang Isa. Allah pernah nggak berfirman kepada Muhammad? Kan jadi debat kusir kan? Jadi ketakutan banget dia ditanya tentang Muhammad. Oke lah, ke poin aja lah. Gini Dre, saya agak sedikit kurang bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya agak sedikit kurang berminat kalau membahas hal seperti itu kepada Dre. Gini aja Dre, kira-kira nih Dre, selama kamu nonton channel saya, ya kan, pernah nggak saya memfitnah agama Islam? Oh banyak kok, ada buktinya kok, banyak Coba sekali. sebutin satu aja, apa yang saya fitnah? Udah banyak sekali. Banyak, tapi nyebutin satu nggak mampu. Nggak perlu. Oke, gini aja Dre. Dre, gini, gua tantang elu dan seluruh ormas Muslim untuk bikin laporan polisi nih. Tauhid bagi Muhammad hanya di mulut, gimana? Emang tauhid artinya apa? Menurut tauhid itu, lu tahu nggak arti tauhid? Nah, Muhammad aja kagak tahu tauhid itu apa. Gua nanya sama lu bisa nulis kayak begini judulnya. Sekarang saya tanya, Muhammad ngerti tauhid nggak? Tuh, pengikut lu pada takut sama gua tuh. Nah. Takut sama gua. Sekarang gua tanya sama lu. Nggak jawab, nggak berani. Gini deh. Lu tahu apa enggak? Ya, oke lah. Coba, kalau ini dia nggak berani, kita ganti. Sebentar, ini dia nggak berani. Ke ini aja Dre. Nih. Loh,
Dre, ini nggak berani. Lu aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kenapa kamu jawab? Lu kenapa kamu jawab masalah Nggak berani juga. Nggak ada yang berani. Lu yang nggak berani. Lu yang nggak berani. Dre, coba Dre. Gua tantang. Lu tanya tauhid. Kok ngomong terus sih, Dre? Kok ngomong terus sih? Jangan beda-beda, bro. Jangan beda-beda. Jangan beda-beda. Dre, gua bilang, coba lu beda-bedain dulu. bagian mana yang kalian anggap sebagai bekal buat laporan polisi? Udah, lu gua tanya dulu. Udah. Nah, nggak mampu. Gak usah lari ke situ, bro. Dre, gua tanya sama lu tauhid artinya aku apa? bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, bener nggak? Nanti gua upload nih bahwa lu nggak berani. Nggak berani. Apalagi nih? Coba, apalagi? Yang mana lagi? Nih. Nggak tauhid artinya apa? Akibat ikut Muhammad orang ini minum air kencing onta. Ayo, yang mana lagi? Coba lu lihat. Tuh, ini yang mana lagi coba? Junjungan lu nggak berani ngomong. Ini junjungan lu pada nih, woi. Tuh. Coba yang mana, Dre? Nih, junjungan lu. Dia udah ngakuin. Kenapa kamu lari kemana-mana? Lo enggak, lo tadi kan ngomong tauhid kan? Yaudah, ayo ke tauhid. Ayo, kita bahas tauhid ya. Tertib ya. Tertib mau nggak? Menurut lo artinya apa tauhid? Tertib mau nggak? Tauhid artinya apa? Oke, tauhid itu artinya mengakui satu-satu Allah sebagai satu-satunya. Dia tidak bersekutu, dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak menyerupai apapun. Laisa kamislihi, apalagi sebagai satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi? Ya. Apalagi? Kurang yang mana lagi? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak mengakui melakukan hal itu? Iya, masalahnya tauhid itu cuman di mulut doang bagi Muhammad. Apa? Coba buktikan. Artinya ketika Anda mengakui bahwa Allah itu satu, bukan 1/4. Terus Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Artinya Anda masuk surga, betul? Betul? Terus loh, kan lo jelasin berarti maling, berzina, nggak apa-apa, betul? Kok lari itu lo? Lo iya makanya saya bilang tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Gimana sih? Gimana dia ini? Kok lari-larinya masalah berzina? Ayo, dengar, Dre. Nyambung lo. Apa maksudnya di mulut saja? Lu nggak nyambung bro. Dre, apa maksudnya di mulut saja? Ini lalu framing. Nah, si Andre nggak berani. Dengar. Dre, denger. Enggak, kita bicara gini aja gini. Sebentar gini, biar nggak jadi debat kusir nih, Dre. Ini kalau kita debat kusir nggak ada yang kita ini. Gini, Dre. Kira-kira kalau bagi Muhammad arti dari Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, tauhid ya, itu hanya di mulut saja atau perlu dilaksanakan? Si Andre udah nggak nyambung. Gimana, masih nyambung? Nggak, terus. Gue lagi cari ayatnya. Lu kan nanya kan tentang masalah apa Nabi Muhammad itu tauhid atau enggak, ya kan? Bukan masalah tauhid atau enggak. Ini gimana sih si Andre ini? Gimana sih? Materinya apa? Makanya kalau gua ngomong dengerin, kan? Andre, kalau gua ngomong lu denger. Coba gimana? Bisa denger dulu? Bisa denger? Nah kan nggak denger dia. Ya. Bisa denger nggak? Ayatnya. Iya, coba lu fokus dulu ke sini. Oke. Siapa bilang Muhammad tidak tauhid? Yang bilang Muhammad tidak tauhid siapa? Lu sendiri yang bilang. Coba baca dulu. Oke lah, kita turunkan saja dia ya. Oke. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung dia. Aduh, berat. Sudah saya bilang teman-teman ya, Muslim, selama kalian nonton channel saya, pernah nggak kalian dapati bahwa saya fitnah? Kagak pernah. Turun buktikan fitnah nggak bisa. Nekat yang nyata. Yo, kita kasih naik ada Vicky Prasetyo. Waduh, Vicky Prasetyo. Ya, silakan Vicky Prasetyo.
Halo. Ya, Muslim Bang. Muslim kita. Muslim, ya. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke. Nih Bang, tema kita hari ini. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Abang tahu itu dari mana? Oke. Abang bisa berkata seperti itu. Oke, sekarang saya tanya. Betul nggak kata Muhammad, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga? Iya, kalau kita percaya dengan apa yang dituntunkan, kita percaya dengan apa yang disyariatkan sama Allah Subhanahu wa taala, pasti kita masuk surga. Nggak perlu gimana? Apa yang nggak perlu? Begitu kata Muhammad itu cuma di mulut saja, nggak perlu dilaksanakan. Walaupun mencuri, walaupun berzina tetap masuk surga. Itu oten itu. Oten katanya. Oke. Kita buktikan teman-teman bahwa tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nih, saya buktikan bahwa tauhid bagi Muhammad hanya di mulut saja. Nih, bentar ya. Sabar Bang. Nih, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Pasang telinga ya. Saya dengarkan. Pasang telinga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in salat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, loh. Betul nggak? Berarti tauhid hanya dicongor doang, betul nggak? Ya kan, abang nggak mendengarkan itu kan salah satu pihak aja. Dengar. Dengar. Kata Muhammad, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Ada sahabat yang bilang, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Artinya, tauhid bagi Muhammad cuma di mulut, betul nggak? Nah, nekat yang nekat yang nyata. Vicky, dengar Vicky. Coba baca dulu ini Vicky. Coba baca. Nah, itu dari abang bahas itu. Saya mau tanya dulu sama abang. Enggak, sebentar, baca dulu. Bisa baca nggak? Bisa. Coba baca biar kamu tahu apa. Tadi kan udah abang baca. Nah, nggak bisa baca kan? Beneran. Tanya dulu. Vicky, apakah kamu buta huruf? Bentar. Sebentar, apakah kamu buta huruf nggak? Abang silent dulu. Enggak, kamu buta huruf nggak? Silent dulu abang itu. Oke, coba baca dulu, dibaca. Tauhid. Aku tanya, aku udah baca itu. Apa bacaan? Coba bilang dulu. Coba aku tanya dulu sama abang. Yesus itu menyembah Allah tidak Yesus itu? Ya, kau turun di bawah. Sendiri loh, coba bantah. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Wah, dibilang enggak percaya. Karena apa? Karena Muhammad bilang, nih, ini kata Muhammad nih, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Yang penting apa? Yang penting mulut mengucapkan itu. Makanya saya bilang tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Jadi walaupun mencuri, walaupun berzina, jalan terus, mencuri terus, berzina terus, yang penting mengucapkan syahadat. Itu makanya saya bilang bagi Muhammad tauhid cuma di mulut. Tidak percaya kamu, saya bilang. Ayo, silakan bantah. Nekat yang nyata. Yo, saya kasih naik lagi. Ada sebentar. Sebentar ya.
Kita kasih naik ada Rijal. Wah, kita kasih dulu kesempatan si Rijal. Ya, silakan Rijal. Nyalakan kamera. Dibilangin nggak percaya mereka itu. Ya, silakan Rijal. Gimana? Masih mau bangga-banggain tauhid? Oh, tauhid dibangga-banggain. Sebab Rijal, apa itu tauhid? Itu makanya tidak ada Tuhan selain Allah, betul? Otak itu penting sekali, guys. Akal itu penting sekali untuk digunakan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Gunakan akalmu, gunakan otakmu. Jika otakmu bermasalah, ini ngapain ini si Rijal? Jal, apa itu tauhid? Kau menunjukkan video potongan yang belum selesai. Potongan belum selesai. Sekarang ku tanya Rijal, dengar. Kalau orang mengucapkan syahadat yang berbunyi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul, masuk surga. Nah, artinya itu hanya di mulut saja, betul? Kalau dia imankan dengan hatinya, kemudian dia aplikasikan dengan... Mana dia aplikasikannya mana? Kata Muhammad, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Oh, aplikasikan dari mana? Loh, nekat yang nyata kamu, Rijal. Ini kan kau bawa video Abdul Somad. Coba, dengarkan. Zuru ila qulub, yang dipandang adalah hati. Bagaimana kalau ada orang berzikir la ilaha illallah? Baik. Bagaimana kalau ada orang berzikir Allah? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Alladzina yadhkuruna. Kan nggak nyambung kan? Ini. Udahlah Rijal. Kau nggak pernah nyambung. Kau di bawah. Kau nggak pernah nyambung kalau ngobrol. Oke ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, yuk. Oke, kita kasih naik ada grosir madu MTM. Yuk, grosir madu MTM. Halo, grosir madu. Grosir madu. Sinyalnya bermasalah ini orang. Oke ya, kita kasih turun ya, karena sinyalnya tidak nyambung-nyambung. Mana si Andre? Suruh naik ulang si Andre. Nekat saja si Andre ini. Oke ya, kita kasih naik ada well home. Ya, silakan well home. Halo. Well home. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Hasibuan. Host takut katanya, host takut. Ya, Hasibuan. Halo. Ya, selamat siang Bang Hasibuan, Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen, kok naik Bang? Iseng-iseng aja deh Bang. Protestan saya Bang, Protestan. Oke, saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Iseng-iseng aja katanya. Oke ya, kita kasih naik ada Bang Barat. Oke, Bang Barat. Ya, Bang Barat. Selamat siang Bang Barat. Yang bulat itu. Bulat ya. Halo. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Ketika Anda mengajukan permintaan naik, pastikan Anda siap ya. Hafid. Yang muslim-muslim tolong ya, jangan gemeteran gitu ya. Coba bantah gitu loh. Jangan Anda itu malah membuat Islam itu terkesan lemah. Saya pengen Islam itu terlihat mampu berargumen gitu loh. Ya, Hafid.
Ya Muslim bang. Ya. Muslim. Ya. Bagaimana bang? Udah nyimak dari tadi atau perlu kita ulang lagi? Sudah nyimak. Sudah. Ya, setuju Anda bang bahwa tauhid itu hanya sekedar di mulut saja? Tidak. No, berarti Anda ngelawan Muhammad ini bang. Anda ngelawan Muhammad? Tidak. Apa kata Muhammad? Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, betul? Maksudnya itu walaupun mencuri. Bang, nggak ada bertaubat di sini. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan itu tidak Tuhan selain Allah, masuk surga, betul? Oke, baik, saya tunjukkan. Dia nggak percaya dengan agama Islam, teman-teman. Oke, baik. Baik, nggak apa-apa. Kutunjukkan bang dalilnya, ya. Kutunjukkan bang ya. Oke, kutunjukkan dalilnya. Kita akan bukakan hadisnya ya bang ya. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Oke, saya tampilkan dulu bang. Saya balik dulu layar saya bang ya. Dia nggak percaya dengan ajaran agama Islam. Saya balik dulu kamera saya bang. Lihat ini bang. Ini hadisnya bang ya. Coba abang yang baca atau saya yang baca? Baca. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musa dan seterusnya, menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dan seterusnya. Isinya bang ya. Telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, ya, bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah. Jadi agama Islam itu yang penting nggak menyekutukan Allah. Berzina nggak masalah, maling nggak masalah, tetap masuk surga. Betul nggak? Meninggal dunia, betul nggak bang? Apa? Kok terdiam gitu bang? Iya memang kalau sudah bersahadat akan masuk surga. Iya, makanya ku bilang bang, tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Ya penting prakteknya, nggak penting. Orang dibilang kok walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Betul. Makanya aku bilang bang, cepet-cepetlah bang keluar dari Islam. Bang, dengarkan dulu bang, saya komentar bang. Coba. Maksudnya begini bang. Apa? Kalau bersahadat itu akan masuk surga, ini walaupun berdosa tetap masuk neraka dulu. Nanti setelah dosanya dihapus di neraka pasti. Mana di sini dibilang begitu, mana di sini dibilang masuk neraka dulu, mana? Tetap masuk surga nih. Telah datang, itu karena info yang lama. Ini kan info terbaru. Ini baru saja loh. Cuman lupa dimasukin Quran, ini memang lupa. Nih, lihat coba ya. Nih, ini ayat ini lupa dimasukin Quran. Karena ini memang baru saja nih. Perhatikan nih. Baru saja datang kepadaku. Betul? Telah datang mengabarkan kepadaku, barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Nih ada yang bertanya nih, aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, yang penting tauhid. Betul. Jadi nggak apa-apa.
Makanya saya bilang bang, tauhid itu bagi Muhammad cuman di mulut. Artinya apa? Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, tapi berzina lanjut. Itu bang, makanya aku bilang. Sekarang mau bantah? Masih mau bantah bang? Meninggal dunia lagi, saudara-saudara. Oke, kita kasih kesempatan muslim yang lain bang ya. Mau lihat apa lagi dia ini? Gimana bang? Gimana? Itu dari saya. Walaupun tadi Anda bilang karangan saya. Walau sekarang bilang Edis, dengarkan dulu Bang Edis. Walaupun berdosa tapi bertaubat, taubatan nasuha. Mana di sini taubatnya? Di mana di sini bertaubat? Mana di sini bertaubat? Walaupun di sini nggak ada kata-kata taubat. Nggak ada di sini taubat. Yang penting Anda itu tidak menyekutukan Allah. Walaupun berzina nggak apa-apa, mencuri nggak masalah, tetap masuk surga. Yang penting tauhid. Oh, jadi bilang aja tauhid masuk surga itu. Tauhid. Yang penting tauhid. Nah gitu. Makanya saya bilang bang, sudahlah bang. Bahkan Muhammad saja nggak ngerti tauhid itu apa. Karena bagi Muhammad tauhid itu hanya sekedar di mulut. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Yang penting kan keluar dari mulut pernyataan itu. Berzina, mencuri, nggak apa-apa, masuk surga tetap. Dalilnya ada di Al-Quran surat At-Tahrim bang. Itu kan terlama, ini info terbaru. Itu iya kan itu. Sekarang saya tanya, dosa. Ini Muhammad bilang baru saja datang kepadaku. Ayo, ini kan info terbaru ini. Dengarkan dulu bang. Ini info terbaru. Baru saja datang kepadaku utusan Robku. Baru saja Jibril datang. Cuman ayat ini lupa dimasukin Quran. Dengarkan dulu bang. Ini kan yang nyata. Dengarkan dulu bang. Ya silakan. Mencuri, berzina itu dosa benda. Di dalam Al-Quran dibilang itu dosa. Ya kan ada surat At-Tahrim ayat 8 tapi ini. Kalau bertauhid tetap masuk surga, betul? Kalau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka bakal akan masuk surga, Pak. Itu Al-Quran. Ini hadis. Ya Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini yang lebih baru mana? Lebih baru ini apa lebih yang mana? Mana tinggi Al-Quran dengan Al-Hadis? Tinggi Al-Quran sebenarnya. Tapi bagi kalian kalau Muhammad bicara itu lebih tinggi. Gimana? Berarti ini bohong ini, hadis ini bohong. Maksudnya seperti itu, Bang. Ya, berarti hadis ini bohong. Tidak. Ya udah, berarti betul kata hadis ini. Bahwa walaupun mencuri, walaupun berzina, asal bertauhid. Iya. Nah, benar. Makanya di sini nggak ada bertaubat loh. Nggak ada bertaubat di sini. Iya, saking pentingnya bersaksi kepada Allah itu maksudnya seperti itu, Bang. Gini aja deh, saya kasih satu kesempatan. Saya kasih satu kali lagi kesempatan ya. Coba abang yang baca. Kalau nanti saya yang baca jadi saya lagi yang tahu nih. Coba abang baca yuk. Baca. Baca. Oke lah, kalau nggak mau baca saya turunkan ya. Saya suruh terus yang baca. Makanya saya terus yang ngerti. Dianya nggak